Dan semoga pula kita hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafik, ilmu yang menjadikan bertambahnya takut kita kepada Allah, dan ilmu yang menggerakkan kita untuk beramal soleh. Itulah ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, yang beliau nanti kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin ya la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ilmu tadi, ilmu yang tidak menambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmu ketika diilmui tidak menambah khasyatullah, itu ilmunya tidak bermanfaat. Sebagaimana ahlul kitab, Allah berikan ilmu kitab Taurat dan Injil, dan waktunya panjang mereka bersama ilmu, namun hanya menambah kerasnya hati mereka, semakin kufur kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ya, yang kedua, ilmu yang tidak menggerakkan untuk beramal soleh, hanya sekadar bangga-bangga saja. Apalagi hanya mencari titel dan ya identitas diri. Ya, itu bukan yang dimaksud dari ilmu nafi'. Karena kita minta kepada Allah yang Nabi sunahkan ya dalam sholat subuh kita ya, di tasyahud akhir ya, kita disunahkan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu disunahkan dibaca di sholat subuh di tasyahud akhir, yang sudah selayaknya dan seyogyanya kita hafalkan, karena itu yang diajarkan Nabi di sholat subuh di ujung tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa beliau anjurkan tiga ini dan dibaca di waktu subuh? Karena di dalam kehidupan, di awal subuh itu awal kehidupan, kita membutuhkan tiga ini. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima. Makanya itu dibaca terus di waktu sholat subuh. Jangan sampai kita luput dari membaca doa tadi ketika tasyahud akhir. Baik sholat jamaah, juga sholat sendiri. Ya. Nah, pada pagi ini kita akan mengkaji buah manis kesabaran atau buah nikmat kesabaran. Kesabaran ibu bapak yang saya muliakan, di dalam Al-Quran disebut sekitar 90 kata sabar. Demikian penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Saking besarnya makna dan keutamaan sabar, sehingga hampir 90 kata sabar. Kadang disebut dengan fi'il madhi, kadang fi'il mudhari', kadang isim, kadang fi'il amr, kata kerja perintah. Bahkan kadang satu ayat disebut dua kata sabar. Ya. Satu ayat disebut dua kata sabar. Sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Disebut dua kali ya. Wahai orang-orang beriman, isbiru, fi'il amr, kata kerja perintah. Bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tetaplah di atas kesabaran. Diulang dua kali. Kata sabar dalam satu ayat menunjukkan bagaimana organnya atau pentingnya tentang sabar, sehingga Allah mengulangi dalam satu ayat dua kata sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah terus di atas kesabaran. Juga dalam surah yang lain, kalau enggak salah di surah Al-Ma'arij, Allah juga menyebut satu ayat dalam dua kata sabar. Ya, fasbir sabran jamila. Fasbir, sabarlah kalian, sabran, dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang cantik. Ini kan bagaimana di sini juga Allah menyebut dalam satu ayat dua kata sabar. Fasbir, isim fi'il amr, kata kerja perintah. Bersabarlah kau. Sabran, dengan kesabaran yang jamil, yang indah. Sudah sabar itu sudah indah. Tapi diperintahkan oleh Allah yang indah lagi. Sabar itu sudah indah, sudah amalan yang mulia. Tapi Allah tekankan lagi sabran jamilan, kesabaran yang sangat indah. Iya, dan juga Rasulullah mengatakan as-sabr dhiya. As-sabru dhiya. Dhiya itu dengan nur sama. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya cahaya, tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau nur itu cahaya yang terang, kalau dhiya cahaya yang lebih terang daripada nur. Jadi grade-nya lebih tinggi dhiya daripada nur. Levelnya lebih tinggi dhiya.
Ya, mungkin cahaya lilin sama cahaya lampu. Tapi sama-sama cahaya terjemahnya. Tapi kata nur dan kata dia itu dalam bahasa Arab dia lebih terang daripada cahaya. As-salatu nur, was-sabru diya'un kata Nabi. Salat itu adalah cahaya, nur, dan sabar itu adalah dia, lebih tinggi lagi terangnya daripada nur. Kenapa? Karena salat itu nggak bisa dilakukan kecuali orang yang punya kesabaran. Tidak mungkin orang bisa salat istiqomah 5 kali sehari sampai mati kecuali orang yang sabar. Ya, kecuali orang yang sabar. Ya, seminggu sekali saja sering absen, ya. Ini kita 5 kali sehari. Ya. 5 kali sehari itu bukan perkara yang ringan. Kalau tidak sabar nggak bisa. Ya, maka dikatakan as-salat nur, salat itu cahaya. Cahaya bagi milik pemiliknya, cahaya di alam kuburnya, cahaya di kehidupannya, bahkan cahaya ketika meniti jembatan nanti, sirat, jembatan yang terpampang di atas jahanam. Orang yang punya salat, dia akan punya cahaya, sehingga sangat membantu dia untuk berjalan dengan cepat ketika meniti jembatan tersebut. Orang-orang yang memiliki salat dan sabar lebih terang lagi cahayanya. Demikian hadirin yang kita muliakan, bahwa sabar itu memiliki suatu hal yang sangat besar dalam syariat kita, dalam agama kita. Maka kita berusaha mencari ya keutamaan-keutamaannya supaya kita memiliki ilmu, sehingga akan sangat membantu kita untuk bisa berbuat atau berlaku sabar setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaannya. Pertama, orang yang sabar itu mewarisi ya akhlaknya para nabi. Ya, bukan nabi kalau tidak sabar. Ya, kalau kita sabar berarti kita telah mewarisi ya akhlak dan perangainya para nabi. Bagaimana kesabaran para nabi dan rasul, terkhusus dalam masalah dakwah, menyeru kepada agama Allah. Mereka orang-orang yang sangat ekstra sabar. Kalau kita lihat sirah para nabi, bagaimana kesabaran beliau ketika mendakwakan agama, luar biasa. Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, berdakwah selama 950 tahun, Pak. Dakwahnya siang malam, pengajiannya itu siang malam, ya, bukan seminggu sekali. Beliau malam siang berdakwah, tapi tidaklah menambah seruan beliau kepada umatnya kecuali mereka tambah lari. Rabbi ini da'utu qauman lailan wa nahara falam yajiduhum du'ai illa firara. Nuh berkata, ya Rabbku, aku telah mendakwahi kaumku siang malam, namun tidaklah menambah seruanku kepada mereka kecuali mereka tambah lari saja. Kullama, dan tiap kali aku menyuruh mereka agar engkau turunkan ampunan, ja'alu asabiyahum fi adanihim, mereka masukkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka tutupi wajah mereka dengan kain, dan mereka terus di atas kesombongannya. Dia kan didakwai gini kan. Nuh berbicara, coba kalau kita dakwai, aku nasihatin nak, peleng kita begini, kau nggak menghargai saya gitu ya. Nabi Nuh begitu. Tiap kali aku menyuruh mereka agar aku turunkan ampunan kepada mereka, ja'alu asab yang fi adanihi wastakthau thiyabahum wastaru istikbaru istikbara. Kemudian mereka menutupi kain dengan baju mulutnya, mukanya tutupi kain, kemudian terus di atas kesombongan. Itu 950 tahun waktunya. Sabarnya luar biasa ya. Kita baru dakwah seminggu 2 minggu nggak diterima. Sini kayaknya orang-orangnya hatinya sudah keras-keras ini. Menyalahkan orangnya ya. Padahal dia nggak sabar. Ya, dakwah itu hitungannya bukan minggu atau pekan ya, bahkan mungkin bertahun-tahun. Itulah yang dilakukan para nabi. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghibur Nabi Muhammad ketika mendapatkan tekanan yang luar biasa ketika beliau berdakwah, Allah firmankan, "Walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudibu wa udu hatta atahum nasruna." Wahai Muhammad, sungguh telah didustakan para rasul sebelummu. Fasabaru, mereka bersabar atas apa yang didustakan mereka dari gangguan-gangguan mereka, ya, sampai datang kepada kami, kepadanya pertolongan kami. Ya, ini ayat namanya tasriyah, ayat penghibur bahwa supaya Rasul juga sabar karena bukan engkau saja ya Muhammad yang diganggu dan diuji, tapi para nabi dahulu
juga demikian, tapi mereka sabar. Ya, karenanya Rasulullah termasuk orang yang luar biasa sabarnya ya. Kalau kita pelajari sirah ya, Nabi kita, bagaimana beliau berdakwah, mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa, beliau orang yang sangat sabar. Ya, dan itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Kalau kita sabar, kita telah mewarisi akhlaknya para nabi. Itu yang harus kita tekankan pada diri kita ya, untuk memiliki sifat seperti itu. Sabar sendiri terbagi menjadi 3. Ya, maaf sebelum saya jelaskan, sabar itu jangan diterjemahkan dengan lawannya marah. Jadi kalau marah tidak sabar itu, ini definisi yang salah ya. Tidak ada satu ulama pun yang menerjemahkan kata sabar maknanya lawannya marah, itu tidak ada. Tapi sabar itu adalah habsu nafsi, menahan jiwa. Bukan tidak marah, tidak. Ya, tidak bisa diterjemahkan secara mutlak sabar itu orang yang menahan marah atau melawan dari sifat marah. Bukan. Kadang seorang butuh marah. Bahkan ketika tidak marah, justru dia tidak sabar. Ya, ketika dia tidak marah, justru dia tidak sabar. Ketika itu sabar membutuhkan marah. Contoh saja misalkan, istri kita suka ngulur-ngulur sholat misalkan. Itu suatu kesalahan ya. Kita nasihati sebagai suami. Bu, kau suka ngulur terus sholatmu. Saya perhatikan duhurmu 2:30, asarmu menjelang maghrib. Itu sering saya perhatikan. Ketika ditanya, dinasihati alasannya kerjaan rumah, nggak selesai-selesai. Dinasihati 1-2 kali, tetap saja tidak diindahkan nasihat suami ini. Ya, seperti ini tuh suami mengatakan, nanti kalau aku bentak, aku marah, saya nggak sabar. Itu sabar sajalah. Ini justru suaminya nggak sabar. Sebenarnya jadi marah ini ya. Kau bisa dinasihati tidak? Hati angkat suaranya. Sudah mulai ada warning, ada tekanan. Ya, kalau perlu boleh dipukul, tapi ghairu mubarrih. Pukulannya tidak membuat cacat dan luka. Itu dilakukan Nabi. Apa ketika Nabi membentak dan memukul, jenengan katakan Nabi itu tidak sabar? Pernah Nabi mukul Abdullah bin Abbas waktu itu beliau masih kecil. Ya Abdullah, panggil Muawiyah. Abdullah masih usia belum balik ya, di bawah 15 tahun. Abdullah itu anak pamannya. Abdullah tidak segera memanggil Muawiyah, malah sembunyi di belakang pintu. Anak bandel ini ya. Sama Nabi ditarik, pukul-pukulnya. Panggil sana Abdullah, panggil sana Muawiyah. Diantar gitu langsung. Jadi kan mengatakan, Nabi udah sabar gitu. Mukul-mukul anak kecil gitu. Yeah. Nanti membentak kan, panggil Muawiyah. Pukul kan, pukulnya tidak membahayakan punggung ya. Keras apapun nggak membahayakan. Panggil Muawiyah sana. Ya mestinya suami, kok bisa diatur nggak? Kalau kau tetap mengolah sholat, belanjanya saya kurangi. Nah, ini namanya suami sabar. Sabar ini. Kalau astagfirullah, bujuku. Ini merasa sabar, kira sabar. Mau marah nggak berani kok. Nanti kalau saya marah, mesti dia ganti marah. Kalau saya marahin nanti dia pulang. Nah, seperti ini. Ini justru suami seperti ini tidak sabar. Ketika subuh bangunkan anaknya nggak tega. Anak sudah kelas 5, sudah SMP, nggak tega bangunkan anak bangun subuh, sholat subuh. Ini orang tua yang tidak sabar. Memang semua nggak tega, anak tidur tuh inginnya biar tidur sampai pulang. Tapi kewajiban kita perintahkan. Makanya kata Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah, dan sabar ya. Sabar tidak? Kita harus membangunkan anak yang asalnya kita tidak tega kan? Tapi harus dibangunkan. Ya. Kalau bangunkan, bangun nak, ya nggak bangun. Anak saya itu semprotan tembak banyu. Anak saya iya, obat semua. Tak semprot tahu bangun sendiri. Udah bangun bi. Gitu kan. Nah, kalau istri saya bangunkan ya. Namanya ruah, nggak bangun gitu. Kalau saya, istri saya nanti kalau kamu bangun disemprot api, bangun. Saya juga nggak tega, tapi itulah syariat. Ya. Nanti anak kita akan bersyukur ketika sudah besar. Akan bisa paham, alhamdulillah dulu saya punya abi yang begitu. Sehingga sudah besar, sudah bisa bangun pagi. Coba kalau kita biarkan terus anak kita dengan alasan kita nggak tega, itu justru orang tua yang tidak sabar. Jadi kata Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Allah tahu ya, memang berat, maka diperintahkan sabar kau untuk terus membangunkan, memerintahkan keluargamu untuk sholat.
Nah, itu yang pertama ya, bahwa sabar adalah menahan jiwa. Adapun pembagiannya, para ulama sepakat ada 3 sabar itu. Ada sabar dalam ketaatan ya, ala taatillah, sabr ala mahrimillah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar indal musibah, ketika kena musibah. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang pembagian jenis kesabaran. Seorang dituntut untuk sabar dalam ketaatan. Ketaatan itu sampai mati, Bapak Ibu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kau mati. Dan ibadah sampai mati itu sabar, tidak waktu yang sedikit. Beribadah sampai mati. Sehingga butuh kesabaran kita terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar pula dalam meninggalkan maksiat. Lawan-lawan kita banyak. Syaitan dari kalangan jin dan manusia menggoda, merayu, ya, membisik-bisikan untuk berbuat maksiat. Belum lingkungan yang tidak baik, hawa nafsu kita sendiri. Inna nafsala ammaratun bisu, sungguh hawa nafsu itu suka merintahkan yang jelek. Nah, ini semua butuh kita lawan. Dan tidak bisa kita kalahkan kecuali dengan kesabaran untuk tidak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar tatkala kena hal yang tidak kita sukai, musibah. Dari ketiga ini, mana yang paling berat? Masing-masing manusia berbeda-beda. Ada orang yang tipenya kalau disuruh taat terus dia paling berat. Ya, tapi kalau dia suruh meninggalkan maksiat, dia bisa. Ada orang yang taat dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan, dia senang, dia bisa istiqomah. Tapi kalau digoda dengan satu kemaksiatan, dia sulit melawan, dia sering jatuh ke dalam maksiat. Ada orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, tapi tatkala kena musibah, dia paling tidak bisa sabar. Masing-masing berbeda, beda karakter dan tabiat manusia. Nah, 3 kesabaran ini, agar kita bisa miliki, ada satu amaliyah yang bisa melangkah dan mengantarkan kita untuk memiliki 3 kesabaran ini sekaligus. Itu ibadah puasa. Karena puasa itu mengumpulkan 3 kesabaran ini. Orang yang berpuasa itu mesti punya 3 ini. Orang yang berpuasa sabar dalam ketaatan. Orang yang berpuasa jangan ngajak maksiat. Jangan misalkan untuk ajak makan jam 2 siang. Ayo keluar. Ibu sama bapak nggak tahu, kita makan saja di luar. Ya, jam 2 ini kita makan, nggak tahu. Dia nggak akan mau. Ya, walaupun bapak ibunya nggak tahu, dia ngerti Allah tahu. Dia akan sabar, dia nggak akan makan dan minum sampai waktu yang telah ditetapkan. Artinya dia sabar dalam ketaatan. Orang yang berpuasa ketika diajak maksiat, ya dia juga tahu kalau saya maksiat percuma saya puasa. Kita diajak ghibah, pasti kita nggak mau. Kalau saya ghibah, nggak percuma saya puasa. Ya, karena orang yang berpuasa tapi tidak menahan maksiat itu tidak guna dia berpuasa. Ya. Man lam yada' qaula zur wa amila bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal kedustaan ketika dia berpuasa, maka Allah nggak butuh dia tinggalkan lapar dan dahaga. Percuma. Makanya dia sabar untuk meninggalkan maksiat. Karena dia tahu ketika dia maksiat, ketika puasa akan merusak puasanya. Yang ketiga, orang yang berpuasa lemas tubuhnya. Pahit mulutnya ya. Kadang pusing-pusing ya. Kadang mengalami proses tubuh yang berubah ketika dia tidak makan. Dia lemas. Nah, dia sabar kan? Itu sabar tatkala kena musibah. Maka orang yang berpuasa telah melakukan 3 kesabaran sekaligus. Makanya ini amalan istimewa. Makanya Allah sendiri yang nanti akan mengganjarnya. Kullu amal ibni Adam yudha'af ya. Al-ashra ila 700 dhifin. Kata Nabi, semua amalan Bani Adam dilipatkan 10 sampai 70 kali lipat. 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala ila siyam, kecuali amal puasanya. Fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali amal puasanya, kata Allah. Itu milikku, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Milikku, kata Allah. Aku sendiri yang nanti akan mengganjarnya. Karena itu milikku. Ya da'u ta'amahu wa syarabahu min ajl. Dia meninggalkan makanan dan minuman di siang hari, juga syahwatnya di siang hari karena diriku. Walisa'im farhatani. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Ia bahagia ketika berbuka. Tidak ada orang yang suntuk ketika berbuka. Kalau mau buka suntuk, nyalai sunnah ini Pak. Kenapa Pak sedih? Sebentar lagi mau berbuka. Lah kenapa? Susah saya masih kuat sampai malam nanti. Ini nyalai sunnah. Yang dikatakan apa? Orang berpuasa itu akan dapatkan dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika mau buka. Maka siapa saja kalau mau buka mesti senang. Jangankan anak-anak ya, orang tua saja kalau menjelang buka senang. Ya. Hatinya senang mau makan. Okay. Barakatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, dia akan bahagia ketika nanti ketemu Allah, karena dijanjikan tadi Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Dia nagih janji kepada Allah. Ya. Luar biasa pahalanya puasa ini. Karena amalan, tidak ada amalan yang memiliki 3 kesabaran dalam satu amal kecuali puasa. Iya. Dan puasa itu amalan yang selamat dari riya. Karena nggak bisa dipamerkan. Orang berpuasa itu nggak bisa dipamerkan, kecuali dia ngomong saya sedang berpuasa ya. Misalkan hari Senin, ya. Kita nggak tahu siapa yang puasa, siapa yang tidak. Kita baru tahu ketika kita tawari makan, saya sedang berpuasa. Baru kita tahu dia puasa. Andai kata dia tidak menjawab, kita nggak tahu kalau dia berpuasa. Amalan yang selamat dari riya berarti amalan sangat ikhlas, dan ketika ikhlas Allah Ta'ala sangat menerimanya. Sehingga puasa ini amalan yang istimewa. Karena Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Itu cara melatih 3 kesabaran tadi. Iya. Jelas. Sekarang keutamaan yang kedua. Di antara keutamaan kesabaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang yang sabar tanpa batas. Pahalanya tidak ada batasnya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum ilal ladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanatun. Ya, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb kalian. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian. Lil ladzina ahsanu fi hadhid dunya, teruntuk orang-orang pula yang berbuat ihsan di kehidupan dunia ini, hasanatun, satu hasanah kebaikan. Dan bumi Allah itu wasiah luas. Kemudian ditutup dengan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa hitungan, tanpa hisab. Jadi nggak ada batasnya. Ya, nggak ada limitnya. Nggak ada hitungannya. Saking besarnya pahala tersebut. Ya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika Allah memberikan pahala orang yang sabar ketika dia dulu diuji dengan ujian yang berat, ada hamba Allah yang tahu pahalanya diberikan kepadanya, maka dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, beri aku musibah yang berat. Minta begitu. Tapi orang ini dalam kondisi sudah mengetahui pahala yang Allah berikan ketika orang itu di dunia sabar. Ya, tanpa batas. Jadi nilai pahalanya itu tergantung dari nilai kesabarannya. Semakin berat ujiannya, semakin besar dosa yang digugurkan dan pahala yang diberikan. Ya. Jadi kalau ujiannya kecil, dosanya juga digugurkan. Kemudian pahalanya juga senilai dengan kesabarannya. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Maka para nabi dan para rasul itu orang yang paling besar pahalanya kalau ujiannya paling berat. Ya, ujiannya paling berat. Makanya Rasul itu kalau panas 2 kali lipat. Kalau kita panas berapa derajat gitu, beliau tuh 2 kali lipat panasnya. Itu Nabi. Kalau sudah sakit, melebihi 2 kali lipat daripada sakitnya manusia biasa. Makanya beliau pernah mengatakan, Inna idamil jaza ma'a idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya musibah. Jadi besarnya pahala tergantung dari besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya ketika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah timpakan ujian kepada kaum tersebut. Jadi kadang bala itu bisa menjadi sebab tanda kecintaan Allah. Ya, maka kita kalau kena musibah jangan suudzon. Bisa jadi musibah itu ternyata tanda kecintaan Allah. Allah ingin memberikan pahala yang besar dengan cara dia diberi musibah oleh Allah dan dia sabar. Ya kan?
Di balik musibah itu ya ada hikmah-hikmah yang besar yang kita tidak tahu. Ya, makanya tidak boleh kita berburuk sangka ketika kena musibah. Kadang-kadang juga musibah itu Allah berikan kepada kita, ada hikmah di belakangnya. Allah ingin memberikan sesuatu yang besar, tapi melalui proses musibah dulu. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah ingin jadikan menteri urusan pangan negara, menteri yang sangat bergengsi ya. Tapi sebelum menjadi menteri, apa perjalanan beliau? Beliau dibuang saudaranya di sumur. Musibah pertama ini. Dibuang oleh saudara-saudara mereka, beliau sendiri di sumur. Kemudian ditemu oleh para kafilah. Ternyata bukan ditolong, malah dijadikan perbudakan, dijual belikan sebagai budak. Ini lebih dahsyat lagi, ini musibah yang kedua, ya kan? Musibah yang kedua. Kemudian dia dibeli oleh istana kerajaan dan dipelihara di kerajaan. Belum lama dia senang dan tinggal di istana. Ketika sudah dewasa nampak kebagusan dan kegandengannya, istri sang raja terpesona. Akhirnya mengajak zina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun tidak mau karena dijaga oleh Allah. Tapi Yusuf dijebloskan ke penjara. Dikira Yusuf yang ingin mengajak zina istri sang raja, difitnah. Musibah yang ketiga ini menyakitkan lagi. Bayangkan dilempar di penjara bertahun-tahun bersama para penjahat-penjahat, pencuri, pembunuh, pemabuk dan lain-lainnya. Lingkungan yang sangat rusak. Ya, setelah itu baru ringkas kisah beliau kemudian menafsirkan mimpi sang raja dan akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara dan ringkas kata dijadikan sebagai menteri urusan pangan negara setelah melalui proses musibah yang bertubi-tubi. Kenapa Allah jadikan begitu? Supaya Yusuf itu ngerti. Setelah dia menjadi penguasa, dia sudah tahu rasanya menjadi orang yang menderita, sehingga dia tidak akan gampang mendolimi rakyatnya. Ya, jadi orang itu kalau melalui proses dari awal, kalau dia jadi pemimpin, dulu mengalami proses, dia pernah jadi orang fakir, dia pernah merasakan kelaparan, dan itu kalau jadi orang gede itu dia nggak akan semena-mena, karena sudah ngerti menderita ketika dia masih menderita. Begitu kalau langsung dia dapat warisan gitu ya, warisan khalifah gitu, beda ya. Makanya kata Imam Thawri rahimahullah ta'ala, dia pernah berkata, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadhulmu yarji'u uqbahu ila nadam tanamu ainaka wal madlumun muntabihun yad'u 'alaika wa ainullahi lam tanam. Jangan sekali-kali kau berbuat kezaliman ketika kau sedang berkuasa. Biasanya kezaliman itu dari atas ke bawah. Ada juga dari bawah ke atas, tapi sedikit. Ya, orang mau bawah mau dolimi yang atas ya takut ya. Kebanyakannya di atas berbuat dolim, ya otoriter kepada bawahannya. Ini kebanyakannya. Dan itu sesuai dengan dalil. Ya Allah berfirman, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu di atas kecongkakan dan kesombongan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah di atas kelebihan, di kecukupan. Sudah mulai punya kekuasaan, sudah mulai punya harta, punya pangkat, punya wewenang, punya jabatan, nah, dimulai dia. Ya, mulai dia berbuat yang aneh-aneh. Sebelum dia punya kekuasaan, sebelum dia punya harta dan pangkat, dia orangnya biasa saja. Karena nggak ada yang mau dijadikan sebagai alat untuk berbuat kedoliman. Begitu sudah punya kekuasaan, baru dia berbuat kedoliman. Maka janganlah kau berbuat dolim dikala kau berkuasa. Kenapa? Karena buah kedoliman hasil akhirnya adalah penyesalan belaka. Tidak ada orang yang bangga dengan kedoliman. Pasti dia akan menyesal. Matamu tidur di waktu malam, sementara orang-orang yang teraniaya matanya terjaga. Mereka mendoakan kejelekan kepadamu dan mata Allah tidak pernah tidur, melihat dan mendengar doanya kejelekan orang-orang yang teraniaya, pasti Allah akan mengabulkannya. Karena doanya orang teraniaya tidak ada hijab. Wattaqudat batal maklum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab, kata Nabi. Hati-hatilah kalian dari doa-doanya orang yang teraniaya, karena doa mereka tidak ada hijab, tidak ada hijabnya antara dia sama Allah. Langsung connect dan langsung diterima doanya orang-orang yang terdolimi, walaupun doa-doa kejelekan. Walaupun doa-doa apa? Kejelekan. Ya, hati-hati dari kedoliman. Ya, pernah di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada salah satu gubernur beliau bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika dia jadi gubernur di Irak, difitnah.
Ini luar biasa ini, dari bawah dolimi yang atas. Ya, rakyatnya dolimi gubernurnya, memfitnah dengan fitnah-fitnah yang keji. Maka saat mendoakan 3 kejelekan, dia tahu ketika didolimi, ya Allah panjangkanlah umurnya, panjangkanlah fakirnya, panjangkanlah fitnahnya. 3 kejelekan. Akhirnya orang ini tua renta fakir. Kalau tua renta kaya Pak masih enak. Ini fakir sekali, ditambah lagi akhlaknya bejat. Sudah 80 tahun, tua renta masih suka godain cewek-cewek, bayangkan. Ketika ditegur, kamu sudah tua mbah, kenapa seperti itu akhlakmu? Katanya, saya sudah kena doanya Saat. Saya nggak bisa sembuh katanya. Saya didoakan sama Saat, saya nggak bisa sembuh. Bayangkan. Hati-hati dari kedoliman. Ya. Ketika orang ini dolimi berkata jelek, ya, maka Allah langsung mengabulkannya. Walaupun yang kita dolim itu orang yang tidak sholat. Iya. Dah, gimana cara berdoanya? Ya dia nggak berdoa, dia ngomong aja, asal ngomong, itulah doa. Ya nggak mungkin dia mau doa, dia nggak sholat. Tapi dia berkata jelek. Ketika didolimi, ya, kita dolimi misalkan orang yang nggak sholat, kita dolimi. Dia berkata, orang seperti percuma kau salat bu, akhlakmu seperti itu, mudah-mudahan kau jomblo selama-lamanya misalkan. Akhirnya dia cantik, jelita, kaya raya, gak ada yang mau ngelamar. Gak nikah-nikah sampai tua, padahal dia sudah punya kecantikan dan punya harta. Tapi karena doanya dia pernah berdolim, mungkin dia menghina laki-laki ya mungkin ya. Laki-laki macam kau ngelamar saya, gak level misalkan gitu ya. Sakit hati lagi dia, oh sakit di saya. Ya ditolak nggak apa-apalah, tapi jangan menyakiti itu ya. Sudah ditolak aja sudah sakit hati ini, ditambah lagi dicaci maki. Kau tuh siapa, tahu diri? Kamu tuh siapa? Kamu tuh fakir, miskin, jelek rupa, mau ngelamar saya, nggak level, gitu. Nyakit kan? Ya, ulang ini terus tuh ngomong jelek. Kau nggak akan laku selama-lamanya. Jelek kan? Dikabulkan sama Allah. Hati-hati makanya kezaliman. Ittaqud-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Hati-hati kalian dari kezaliman, karena kezaliman akan membawa kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya. Dzulm itu ada 3. Dzulmun la yukfar, dzulmun yukfar, dzulmun la yutraku. Zalim yang tidak diampuni. Itulah kezaliman antara hamba dengan Allah berupa kesyirikan sampai mati. Gak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik, Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini dosa yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan sampai mati belum bertobat. Ya, kedua, kedzaliman yang diampuni. Itulah dosa antara hamba dengan Allah selain syirik. Yang dia mati belum sempat bertobat. Nah ini mungkin diampuni, mungkin Allah ingin mengadabnya, terserah Allah. Tapi harapan diampuninya ada. Yang ketiga, dzulmun la yutraku, kedzaliman yang tidak dibiarkan. Dikatakan tidak dibiarkan, inilah kedzaliman yang terjadi antara hamba dengan hamba. Dikatakan tidak dibiarkan, artinya kalau di dunia belum diselesaikan, pasti akan berlanjut nanti di mahkamah Allah di akhirat. Akan menuntut orang yang didolimi balasannya nanti di akhirat. Makanya dikatakan itulah menjadi kegelapan, kata Nabi tadi. Iya, jelas. Itu hendaklah diperhatikan. Ya, bahwa yang kedua tadi, kesabaran itu akan diberikan pahala tanpa hisab. Ya, sabar tadi. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pahalanya tergantung dari jenis besar kecilnya musibah. Ya. Musibah yang menimpa pada manusia ada 2 jenis juga. Ada musibah yang langsung yang memberikan Allah. Ini lebih mudah untuk sabar. Ya, ini lebih mudah untuk sabar. Semua musibah datang dari Allah. Tapi ada yang berbentuk langsung dari Allah. Misalkan kita jalan-jalan pagi gitu ya, sore, tiba-tiba ada satu ranting dahan pohon jatuh mengenai tubuh kita. Patah tangan kita. Kita lihat pohonnya memang sudah tua. Mau marah nggak mungkin ya, mau marah sama pohon. Ya mau nggak mau harus sabar, sudah ya. Lagi-lagi kemudian musibah yang kedua, dia jalan-jalan lagi misalkan, kena lagi yang kedua kali. Tapi setelah kita lihat, dia ada anak-anak yang sengaja menjatuhkan dahan kepada kita. Ini lebih berat sabar kan? Melihat
Wah, kita ngomong kurang ajar macam-macam. Kalau yang pertama tadi karena angin, kita kejatuhan jahan, kita lebih mudah sabar ya, ini langsung dari Allah. Yang kedua bukan karena angin, tapi ada orang yang sengaja menjatuhkan kepada kita. Wah, kita pasti akan lebih berat untuk bersabar daripada yang pertama tadi. Jadi ada musibah, semua datang dari Allah. Tapi Allah beri langsung, ada yang melalui lewat tangan-tangan manusia. Tapi itu semua butuh kesabaran. Iya, itu semua butuh kesabaran. Dan yang kedua ini hal yang sangat berat. Ya, contoh yang orang paling mulia adalah Nabi kita. Nabi kita itu, Masya Allah, kalau beliau disakiti tentang dirinya, bukan agamanya, beliau itu orang yang paling sabar dan pemaaf. Beliau pernah berjalan dengan para sahabatnya, pakai selendang yang panjang, di pinggirnya itu kayaknya kasar. Di selendangnya itu pinggirnya kayaknya kasar. Dari Badui dari belakang tanpa kalam, tanpa salam, nggak permisi, nggak kulonwun, ditarik sendangnya dari belakang. Nabi nggak tahu, keras sekali. Muhammad, gitu. Manggilnya Muhammad sudah. Ya Muhammad, beri harta Allah yang ada padamu. Sudah manggilnya Muhammad, tidak salam, tidak kalam, dari belakang minta duit juga. Begitu langsung tertarik langsung berpekah nih karena kerasnya saking memberikan luka di lehernya. Beliau begitu berpaling melihat Badui, beliau langsung tersenyum, beri harta Allah miliknya. Berilah dia harta dari milik Allah ini, berikan harta zakat. Tanpa sedikit pun marah pada wajah beliau. Ya. Itulah Rasul, karena beliau maklum ini orang Badui. Orang Badui itu orang pedalaman, orang yang sangat jauh dari tata krama dan peradaban. Makanya orangnya kasar-kasar. Makanya kalau ada orang Jawa kasar itu orang Badui. Dimaklumi mawon. Badui itu, tapi kalau Badui datang, para sahabat senang. Sebab Badui ini kalau tanya nggak tedeng aling-aling. Ya. Bayangkan, ketika Rasulullah bermajelis datang, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Ya, pertanyaan kan pertanyaan yang spektakuler ya, pertanyaan kapan kiamat coba. Kata Nabi, tidak mengenalkan kapan datang ya. Mada ada talaha, kau punya bekal apa? Sudah punya bekal banyak untuk menghadapi hari yang luar biasa dahsyat ini. Kata si Badui, ya Nabi, ya Muhammad, saya nggak punya banyak bekal. Saya sholat, tapi ya nggak banyak. Saya juga puasa, tapi nggak banyak. Saya juga bersedekah, tapi nggak banyak. Walakini ukhibullah wa rasulah. Tapi aku punya bekal, aku tuh mencintai Allah dan Rasulnya. Ini bekalnya. Begitu mendengar Badui si mengatakan begitu, kata Nabi, anta man ahbabta, kau akan bersama sesuatu yang kau cintai. Ya lihat. Dalam riwayat yang lain, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas bin Malik, sahabat ngerti Nabi mengatakan demikian, dia katakan tidak ada sesuatu yang membuatku bahagia kecuali masuknya Islam aku dan hadis ini, karena aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman. Harapan Anas, dia tidak mungkin menyamai imannya Nabi Muhammad dan Abu Bakar serta Umar, dan juga tidak pula menyamai amal-amal mereka, tapi karena Anas punya modal, Anas mencintai Rasul dan para sahabat yang mulia. Harapan Anas nanti di surga dibersamakan mereka sebagaimana kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Jadi dari sini hati-hati ya. Ampun ngatos kula panjenengan gadai cinta sama orang kafir. Bahaya ini. Ini kan melihat bola ya monggo, tapi jangan ngidolakan mereka. Suka balapan kebut-kebutan monggo, jangan ngidolakan mereka. Mereka rata-rata orang kafir, tidak sholat. Nanti lama-lama cinta. Nyontoh, pakainya ikut-ikutan ya, potongan rambut ikut-ikutan ya. Zaman Ronaldo melu-melu gundul, ya. Dikerowak, melu-melu kerowak kepalanya itu. Itu kan menjadi dia cinta. Akan berisi bersama kalau dicintai. Jangan sampai ada hati kecintaan dengan orang-orang kafir. Ya, yang suka sinetron kadang melihat ini nama sinetron, kalau dalam dia jadi orang baik ya orang baik, perannya orang baik kok, lemah lembut, padahal belum tentu dia lemah lembut ya kan. Akhirnya kita cinta ya. Ini bahaya, padahal mereka rata-rata orang fasik. Ya, lihat doa Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu hubbaka, kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Siapa sih yang mencintai Allah? Para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh.
Dan aku meminta kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Dan kecintaan dengan suatu amal ya Allah. Apabila amal itu aku amalkan, mendekatkan diriku untuk mendapatkan cinta darimu. Biasa ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nanti dilihat rekamannya, dihafalkan, berdoa ketika sujud. Ya, doa tadi. Supaya hati kita memiliki cinta kepada Allah, kecintaan Allah, cinta kepada para pencinta-pencinta Allah. Supaya kita nanti di akhirat dibersamakan orang-orang yang kita cintai. Walaupun iman kita, amal kita nggak akan bisa nyamai mereka. Modalnya cuma satu, kecintaan kita kepada mereka. Sebagaimana si Badui tadi punya bekal apa? Cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Di zaman Nabi SAW, beliau mengutus pasukan kecil. Pasukan kecil itu ada panglima perangnya. Kalau panglima perang ya di situ memimpin sholat ketika di perjalanan perang. Panglima perangnya itu kalau sholat mesti baca sholat pertama surat bebas, yang kedua mesti surah Qul Huwallahu Ahad, mesti itu. Sahabatnya lainnya heran, kok bacanya mesti Qul Hu terus rakaat kedua. Tapi nggak berani bertanya kepada panglimanya. Setelah pulang baru cerita sama Nabi, ya Rasulullah, dulu kalau fulan itu jadi panglima kami, kalau sholat itu mesti banyak Qul Huwallahu Ahad Rasulullah. Kenapa? Ya tanya dia, tanya dia kenapa alasannya dia baca Qul Hu gitu. Ya baru tanya berarti. Dulu kau ketika jadi panglima baca Qul Hu, kenapa? Kata orang ini, surah Al-Ikhlas itu isinya tentang sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah as-samad, Allah tempat bergantung makhluk-makhluknya. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu dengannya. Ini isinya tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Wa inni uhibbur Rahman. Aku tuh cinta sama Allah. Makanya aku baca terus, bukan karena pendek. Kalau kita kan karena pendek, Pak ya. Cepat. Kamu demananya ya. Orang ini baca karena ini isinya tentang sifat Allah, dan saya itu mencintai Allah, maka aku baca terus. Sampai Nabi, ya Rasulullah, dia katanya mencintainya. Oh ya begitu. Kalau begitu kabarkan kepada dia, Anar Rahman yuhibbu, Allah itu mencintai dia. Masya Allah, dikatakan dari Nabi Allah mencintai siapa yang nggak suka. Kalau jenengan dapat kabar Allah mencintai kamu, berbunga ria ya. Gak ada satu kenikmatan kalau kita ngerti Allah mencintai kita, kesenangannya ya. Ya luar biasa. Karena dia mencintai Qul Huwallahu Ahad. Saya tuh baca terus Bu ya, Bapak baca terus ini. Biasakan. Saya kadang kalau sholat sunnah baca Qul Hu 2 kali. Rakaat pertama Qul Hu, rakaat kedua Qul Hu. Dan itu boleh dalam syariat. Ya, bukan tadi ya tapi caranya bukan cari ringkas ya, tapi supaya kita mencintai, itu namanya sifat-sifat Allah, isinya tentang tauhid. Tentang tauhid. Ya. Jelas. Nah, yang kedua tadi apa? Mendapatkan pahala tanpa batas ya. Jadi musibah-musibah yang menimpa orang-orang beriman itu semua memberikan pahala. Yang kecil sampai yang kecil juga diberi pahala. Ya, Rasulullah mengatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala adha wala ghammin hatta syauqatu yushakuha illa kafarallaha biha min khatayahu. Tidaklah menimpa orang yang beriman, salahnya orang beriman, dari kesakitannya, dari kecapeannya, dari kesakitannya, dari gangguannya sampai terkena duri. Ya, ini musibah yang paling kecil. Anak kita nggak nangis kalau kena duri, melainkan itu semua menjadi penggugur dosa dan kesalahannya. Artinya di situ yang kecil sampai yang besar, semua musibah kalau diterima dengan sabar pasti menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah derajat dan pahala kita. Iya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minah bi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi min khati'ah. Terus menerus sering kali musibah dan bala menimpa orang beriman laki dan perempuan. Allah uji mereka dengan hartanya. Kadang diuji kita dengan apa Bapak Ibu? Harta. Harta itu ada dua ujiannya, lebih dan kurang. Penjenengan lebih suka diuji banyak atau kurang? Mesti semua senangnya banyak, padahal belum tentu ya. Banyak itu kadang malah tidak sabar ya. Pas rezekinya kecil rajin tahajud, ya Allah hidupku susah ya Allah, menangis, mengeluh ya, mengadu sama Allah. Begitu rezekinya banyak lupa tahajud ya. Waktu sedikit sedang pailit rajin sholat jamaah.
datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Begitu sudah luas rezekinya, tidak lagi ke masjid. Itu sering, banyak kan seperti itu ya. Pernah terjadi di musola saya, ada orang yang jarang ke masjid, tiba-tiba ke musola. Saya lihat, saya tanya sama tetangganya, kenapa? Alhamdulillah dia ke masjid, gampang. Baru kesesat hutang Ustaz. Ini yang saya tanya tetangganya. Kayaknya baru kesesat hutang ini Ustaz. Semoga istiqomah gitu. Begitu berapa minggu, setelah 1 bulan sudah lunas hutangnya, sudah bisa beli mobil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benar kata Nabi ya, ta'arraf ilallahi firruha ya'rifka fi syiddah. Lihat kata Nabi. Ingatlah Allah ketika kau dalam keadaan ruha, dalam keadaan senang. Ketika kau sehat padamu, banyak duitmu, hatimu bergembira, ingat Allah, jangan lupa. Niscaya Allah akan ingat kau dikala kau susah. Nabi gak mengatakan ingat Allah ketika susah, gampang. Ya. Ketika susah itu ingat Allah gampang. Tapi yang sulit itu ketika senang, rezekinya lancar, badannya sehat, itu suruh ingat Allah berat ya. Ingatnya mall, tiba-tiba banyak mau kemana ini, beli apa lagi ya, itu yang diingat. Dia lupa kalau dia banyak siapa yang harus sedekah ini, seperti saya harus nyantuni siapa ini. Jangan berpikir seperti itu. Ya, yang diingat adalah dunia. Makanya ingatlah Allah dikala kita senang, dikala kita bergembira, supaya nanti ketika kita sedih, susah, Allah akan mengingat kita dan mengenali kita. Iya. Diuji hartanya dan lebih, ada yang kurang. Yang kedua diuji dengan keluarganya. Dia ada ujian keluarga. Suami kadang diuji oleh istri. Ada suami sudah rajin taklim ya, sholat jamaah, sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, istrinya belum. Ya, kadang ya Allah, istriku kok belum, sulit sekali. Ya, nah ini ujian, jangan langsung ditalak. Kadang-kadang kan nama hidayah nggak bareng Bu ya. Nah, misalkan ada suami istri berangkat dari orang awam gitu ya, tiba-tiba suaminya dapat hidayah, sudah mulai ngaji rutin, kenal sunnah ya, mulai berubah, pakainya berubah, penampilannya berubah, lainnya berubah mulai. Tapi istrinya belum dapat hidayah. Ya, kan nggak imbang jadinya kan. Ya, dinasihati suaminya, ya itu dinasihati. Sekarang tugasnya nasihati, jangan langsung kamu sudah nggak selevel dengan saya dek, saya talak saja ya. Nah ini jangan, enak saja ya, dididik, diajak untuk berjalan sebagaimana suaminya sudah dahulu mendapatkan hidayah. Juga kadang-kadang yang dapat hidayah istrinya dulu. Ini kebanyakan di kampung saya itu yang pengajian banyaknya ibu-ibu, ya bapak-bapaknya kadang belum mau ngaji. Ibu-ibunya sudah rajin pengajian, kadang-kadang bapaknya, kadang ibunya sudah baca Al-Quran pinter, bapaknya belum iqra, belum lulus. Ya, kebanyakan di kampung saya itu ibu-ibunya sudah pinter-pinter baca Al-Quran, suaminya belum bisa. Ya, nah kalau disuruh ngaji, katanya sulit. Ya memang sulit. Sudah tua, mau fase ya mustahil ya. Kalau belajar mulai sejak kecil bisa fasih dia. Kalau belajar sudah 50 mau fasih kayak Sudais, ya nggak mungkin. Ya. Lidah kita itu lidah Jawa, bukan lidah Arab. Lidah Jawa itu ya lidah Jawa gimana? Dia akan kesulitan. Dia akan kesulitan ketika mengucapkan lisan-lisan huruf-huruf yang tidak kita miliki kan Pak. Kita milik sapi, kita biasa ngomong sapi kan, sapi sampean sinten. Maka kalau sin gampang, bismillah gampang sin karena kita punya. Tapi kalau yang sa punya nggak? Ada nggak mufradat Jawa sampean sinten gitu kan? Sampean sinten gampang, tapi kalau pakai sa sampean sinten sulit kan? Kita nggak pernah punya kata-kata yang ada huruf sa-nya. Maka ketika sa sering keliru ya, karena butuh ya menempatkan lidah di antara gigi seri atas sama gigi seri bawah, di tengah-tengah keluar huruf sa, si, su, bas. Ya, ini kita nggak miliki, pasti sulit, apalagi sudah sepuh. Apalagi huruf dho, kita nggak pernah punya huruf dho, kita punyanya do, dolan, widodo, itu kita gampang. Tapi kalau dho
Kita nggak pernah. Pernah kita manggil Wilwoldo kemana? Sulit ya. Ini kan kita nggak punya ya. Makanya ketika Al-Fatihah pasti ada masalah di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha itu cara mengucapkannya, lisan kiri kanan ditempelkan ke gigi geraham atas. Dhi, dha, dhi, bal. Dha walidhanna minal mudhni madhidhan dhanidha. Ini kan kita nggak punya. Kita punyanya tadi do, makanya ghairil maghdubi alaihim walabdo. Enak banget kan? Enak. Tanpa perjuangan ya kan. Tapi kalau do, wah, apalagi maaf di grame perampal kabeh. Keluarnya ora do. Ya, ini kadang-kadang sudah sepuh, sudah rampal giginya, ada huruf-huruf yang harus pengucapannya ditempelkan ke gigi tadi. Lo, sabar ya. Ya jadi kalau nggak fasih nggak apa-apa, belajar saja karena Allah akan berikan 2 pahala ya. Kata Nabi, siapa yang baca Al-Quran dengan fasih dia akan bersama malaikat yang mulia. Siapa yang tak itu terbata-bata, lahu ajrani, dia akan diberikan adalah 2 pahala. Ya lumayan kan? Karena dia bahwa alisyakun, dia itu sulit untuk mengeluarkan huruf pada makrotnya, kangelan gitu, tapi dia berusaha sehingga dikasih 2 pahala. Maka tetap belajar Bapak Ibu ya. Ya, jangan putus asa. Nggak ada istilah berhenti dalam belajar. Terus berhenti belajar, ngaji sampai mati. Ya, kalau belum mati belum berhenti. Tidak ada pensiunan taklim, tidak ada pensiunan ulama, nggak ada. Belajar sampai mati. Kalau sudah mati baru selesai kewajiban itu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Sudah tua pun beliau masih belajar. Ketika ditanya, ya Imam, sampai kapan sih kamu belajar? Minal makhbarah ilal maqbarah, dari tinta sampai ke kubur. Artinya tinta ini akan terus menulis sampai ke kuburan. Dah mati baru berhenti belajar. Dalam riwayat yang lain, ya Imam, sampai kapan kita berhenti belajar? Ketika kakiku sudah menginjak tanah surga. Jadi sampai masuk surga. Kalau belum masuk surga masih belajar. Artinya sampai mati kita belajar. Ya, tidak ada pensiunan. Batasannya 58 itu kan pegawai negeri. Ya, kita tidak ada batas. Selagi masih waras, maksudnya tidak pikun, ya, masih akalnya masih waras, tidak pikun, kita terus belajar. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ambillah ilmu yang paling kita butuhkan. Kita nggak bisa menguasai semuanya. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marathahu alfasana innamal ilmu kah bahrin zakirin fattakid min kulli syai'in ahsana. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, ilmu itu tidak akan bisa dikuasai oleh seorang walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu seperti lautan yang luas, maka ambillah apa yang paling terbaiknya, apa yang paling panjenengan butuhkan. Ya, kita ini sudah tua. Yang kita butuhkan apa? Tiap hari kita sholat 5 kali. Berarti kita harus tahu bagaimana hukum fikih seputar sholat dari takbiratul ihram sampai salat harus ngerti semua. Bagaimana dikir-dikirnya, takbiratul ihram, posisi tangan bagaimana, ruku, sujud, kemudian tumaninah, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat. Itu harus kita ketahui semua. Sebab itu yang paling kita butuhkan. Jangan sampai seorang tidak tahu tentang sholat. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, innar rajul la yusallina sitina sana lam yuqbal salatah. Ada seorang laki-laki, bisa juga perempuan, sholat selama 60 tahun namun satu pun tidak ada yang Allah terima. Kemudian Nabi menjelaskan sebabnya, la'allahu yutimmu rukuhu wa la yutimmu sujuduhu. Bisa jadi sholatnya selama 60 tahun gak diterima oleh Allah, ketika rukuk bagus tapi giliran sujud gak ada masalah, atau sebaliknya. Rukuk dan sujud itu rukun sholat, satu rukun saja ditinggalkan menjadikan sholatnya tidak sah. Lah bapak tua ini selama 60 tahun ada rukun sholat yang dia tidak lakukan dengan benar, sehingga sholatnya selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipahami dengan perasaan, kasihan sekali mbah ini. Ya, sekarang kita berpikir 60 tahun usia yang cukup panjang, kemana saja dia dulu? Tentang masalah sholat yang dia tiap hari 5 kali lakukan tidak ngerti, menunjukkan orang yang sama sekali nggak ada perhatian dengan sholat. Padahal sholat itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dia tidak pernah mempelajarinya bagaimana sholat yang benar. Menunjukkan orang ini tidak ada perhatian dengan sholat. Sehingga sampai 60 tahun sholatnya tidak benar.
Ya, tidak benar. Kecuali kalau dia umur 60 tahun baru tobat dan baru sholat, ya maka mungkin masih bebenah ya. Nah, kemudian yang terakhir diuji dengan kehormatannya. Ya, diuji dengan kehormatan, dicaci, dimaki, dihina, ayo kita sabar. Sampai si mukmin dan mukminah berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Karena ujian-ujian yang menerima mereka semua diterima dengan kesabaran. Ya, dengan pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, terakhir ya. Orang-orang yang bersabar itu pasti akan masuk jannah. Calon-calon penghuni jannah. Jangan mengharap surga tanpa kesabaran. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden kata Allah. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke surga Aden. Dan barang siapa daripada yang masuk mereka adalah orang-orang yang soleh di antara kalangan bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka. Bapak yang solih, ibu yang solihah dan anak-anak yang solih dan solihah, itu akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan masuk ke surga di tiap-tiap pintu. Artinya malaikat-malaikat menyambut di pintu-pintu surga untuk menyambut calon-calon penghuninya dari kalangan bapak yang soleh, ibu yang soleh, dan anak yang soleh dan sedekah tadi. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada calon penghuni surga, salamun alaikum bima sobartum, keselamatan atas kalian karena sebab. Baknya namanya bak sababiyah dalam bahasa Arab, bak yang menyebutkan sebab, karena kesabaran kalian. Fanima uqabaddar, maka tidak ada sesuatu yang lebih nikmat daripada tempat kembali, yaitu surga, sebaik-baiknya tempat kembali. Di situ dikatakan bima sobartum, karena sebab kesabaran kalian. Sabar dalam taat kepada Allah sampai mati, sabar dalam meninggalkan maksiat sampai mati, dan sabar ketika diuji dengan musibah-musibah sampai mati, sehingga tempat mereka adalah surga tadi. Jadi tidak ada surga tanpa kesabaran. Maka orang yang bersabar pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu 3 yang kita sebutkan ya. Banyak lagi yang lainnya, cuma insya Allah 3 itu sudah merupakan ilmu yang pantas untuk kita ketahui. Semoga dengan 3 tadi menjadikan motivasi bagi kita ibu bapak yang saya muliakan untuk terus bisa berlaku sabar dengan mengetahui 3 tadi. 1, mewarisi akhlaknya para nabi. Ya, yang kedua adalah diberikan pahala tanpa batas, tanpa hitungan. Dan yang ketiga akan menjadi calon-calon penghuni jannah. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau bisa berkaitan dengan bab yang kita kaji. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Itu yang terpenting adalah ilmu yang kita sudah ketahui semua. Tinggal kita mohon kepada Allah hidayah taufik supaya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.